Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, saya perwakilan dari kelompok B5. Hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok B5 mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Uh, Diskusi ini merupakan bagian dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Zar Albanar, SSMA. Kepada Bapak Zar Albanar, saya izin untuk menyampaikan hasil kerja diskusi kami. Baik, saya akan mulai. Uh, Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Lalu kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu penggunaan huruf. Di penggunaan huruf itu terbagi menjadi dua bagian, subbagiannya yaitu monoftong dan diftong. Kita mulai dari monoftong, yaitu monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan vokal eu yang dilafalkan, jika dilihat dari contoh, jika dia ditaruh di awal kalimat atau kata, maka ia akan berbunyi eukaritik, di mana eu merupakan awal dari kalimat tersebut atau kata tersebut. Lalu kalau dia ditaruh di tengah akan terbentuk seperti kalimat berem, dan di akhir dia akan seperti kata fatuleu. Kita masuk ke bagian diftong, yaitu diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal a, i, a, u, e, i, dan o, i. Kita ambil contoh dari a, i. Di sini terlihat bahwa di awal kata AI akan berbunyi seperti air, tengah kait, dan di akhir dia akan seperti pantai. Begitu pula dengan AI, EI, dan OI. Kita lanjut ke gabungan huruf konsonan, yaitu gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY yang melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh, kita ambil contoh dari KH. Di awal dia akan berbunyi khidmat, di tengah dia muklis, di akhir dia akan marih, di mana KH berada di awal, muklis KH berada di tengah, dan akhir marih KH berada di akhir. Berikutnya adalah huruf kapital, terbagi menjadi 3 subbagian, yaitu yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apakah kamu sehat, di mana apakah menggunakan A dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Seperti Bapak Proklamator Indonesia adalah Insinyur Soekarno, B, P, I, dan IR merupakan Bapak merupakan nama bagian dari julukan proklamator Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Lalu kita masuk ke bagian ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, lampu tersebut mempunyai daya 5 watt, di mana 5 watt tidak menggunakan kata huruf atau huruf kapital. Masuk ke bab berikutnya, bagian berikutnya yaitu huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, dan sebagainya. Kita ambil contoh, buku Negara Kertagama adalah karangan Prapanca, di mana Negara Kertagama ini merupakan judul buku, jadi dia ditulis dalam huruf miring. Yang kedua adalah huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok dalam kalimat. Contoh, Dinda menulis artikel dan mengupload di kompas.com. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, nama ilmiah buah jeruk adalah citrus, di mana citrus adalah bahasa istilah dari buah jeruk. Huruf tebal. Huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Nah, itu biasanya digunakan dalam karya ilmiah, makalah-makalah yang menggunakan latar belakang, masalah, tujuan, per bab-bab, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contohnya yang kami dapat dari beberapa sumber. Lalu kita masuk ke bab bagian berikutnya. Bagian berikutnya itu penulisan kata, diawali dengan sebuah kata dasar, yang diawali dengan menurut KBBI, kata dasar adalah kata-kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Jadi dia adalah kata dasar yang akan menjadi kata yang lebih besar. Langsung ke contoh, yaitu jual. Contoh dari kalimat jual ini adalah Andi menjual batik di pasar. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu kata turunan. Menurut KBBI, kata turunan adalah kata yang terbentuk sebagai hasil proses aplikasi, reduplikasi, dan penggabungan. Nah, bagian dari kata turunan ini adalah kata berimbuhan, di mana terbagi lagi menjadi 3, yaitu kata yang mendapat imbuhan, ditulis serangkai dengan imbuhannya. Contoh, dia berjualan di toko sebelah. Kata dasarnya adalah jual, ditambahi dengan imbuhan ber.
Lalu di berikutnya adalah kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contoh, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Yang berikutnya adalah kata yang diawali huruf kapital dan mendapat bentuk terikat di rangkaian dengan tanda hubung. Contoh pasca kemerdekaan dan non-muslim. Berikutnya, bagian bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, contoh bolak-balik. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, contoh buku-buku perpustakaan itu sangat rapi. Bagian ketiga yaitu dari kata turunan, yaitu gabungan kata. Dibagi lagi, yaitu yang pertama unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah, contoh ruang guru, contoh kalimatnya mereka sedang mengambil buku di ruang guru. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh yang salah itu seperti sandal masjid menjadi sandal-sandal masjid, itu salah. Jika itu bisa menimbulkan salah pengertian istilahnya. Contoh kalimat yang benar itu adalah sandal-sandal masjid itu sudah disesuaikan oleh pengurus. Yang ketiga adalah gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Contoh menyebarluaskan. Contoh kalimatnya ternyata dia yang menyebarluaskan berita tersebut. Lalu kita masuk ke berikutnya, yaitu pemenggalan kata. Yang pertama yaitu pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh niat. Yang kedua, monoftong eu tidak dipenggal. Itu contohnya adalah fatuleu. Yang ketiga, diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Contohnya aura. Dan yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contoh, bunga. Yang selanjutnya, yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contoh, swasta. Yang berikutnya, yang keenam, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contoh, infra. Yang ketujuh, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Contoh, kongres. Kita masuk ke masih dalam pemenggalan kata, kita masuk ke sub bagian kedua, yaitu pemenggalan kata pada kata berimbuhan. Yang pertama itu dibagi lagi, yaitu pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya, contoh sebuah. Lalu pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar, contoh mengunci. Yang ketiga, pemenggalan kata yang mendapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar, contoh gemuruh. Yang keempat, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Contoh, penerapan protokol kesehatan adalah cara termudah mengakhiri pandemi ini. Ini adalah penulisan yang salah. Yang benar itu i-nya tidak dipisah, namun meng-nya itu yang dipenggal menjadi jadi meng dan akhiri. Gitu. Ada contoh di bawahnya yang benar. Lalu yang masih dalam pemenggalan kata, yang ketiga, bagian ketiga itu jika kata terdiri dari atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contohnya fotografi dipenggal menjadi foto dan grafi. Lalu yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Contoh pencetus nama bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda adalah Muhammad Tabrani. Yang kelima, singkatan tidak dipenggal. Yang salah itu BPKB. BP-nya di BP penggal KB. Itu salah sebenarnya. Dia tidak ada pemenggalan di dalamnya. Jadi yang benar ada di PPT-nya yaitu pria itu tidak memiliki BPKB motor. Tidak ada pemenggalan di dalamnya pada kata BPKB. Oke, baik. Berikutnya adalah bagian kata depan. Kata depan ini seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di Palembang terdapat jembatan Ampera. Dia menunjukkan nama tempat Palembang dan dipisah dari Palembang seperti itu. Berikutnya adalah partikel.
Bagian partikel, subbagian pertama adalah partikel lah, kah, dan tah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, apakah kamu pergi ke studio, berhentilah bermain, apalah daya aku. Subbagian kedua adalah partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Jangankan bertemu, saling mengenal pun tak pernah, itu adalah contohnya. Yang ketiga, bentuk kata pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai, seperti bagaimanapun, biarpun, maupun. Yang keempat, maaf salah penulisan, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Masuk ke bagian berikutnya itu singkatan. Subbagian pertama yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu seperti MSI yaitu Magister Science. Subbagian kedua singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik yaitu MN Muhammad Nur. Yang ketiga itu singkatan akronim yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik yaitu SIM yaitu surat izin mengemudi, yaitu singkatan yang lebih dari 2 huruf digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik seperti yang terhormat, ETH titik yang artinya yang terhormat. Yang berikut singkatan yang terdiri sama juga seperti yang pertama, namun diikuti dengan tanda titik pada setiap huruf. Itu terdiri atas 2 huruf, tidak lebih, namun terdiri hanya atas 2 itu contohnya seperti ANA titik N, yaitu atas nama. Yang berikutnya masih sama, namun digunakan dalam penulisan alamat, seperti Jalan Jenderal Sudirman, JL Jenderal Sudirman, dan lantai 1 disingkat menjadi LT1. Yang berikut subbab kelima, singkatan satuan ukuran takaran itu tidak diikuti tanda titik seperti cm atau sentimeter, milimeter, mol itu tidak diikuti tanda titik. Yang keenam, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, WIB, Waktu Indonesia Barat. Yang ketujuh, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata tulis dengan huruf non-kapital seperti pemilu atau pemilihan umum. Masuk ke bagian berikutnya yaitu angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang atau nomor. Angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan angka Romawi itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan lambang-lambang dan simbol-simbol yang seperti huruf kapital, menggunakan huruf kapital seperti 1 itu menggunakan huruf kapital I yang besar, menggunakan huruf kapital I, saya. Itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf kecuali jika digunakan secara berurutan seperti perincian. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang ketiga, angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang dan seterusnya, lalu nilai seperti nilai uang dan persentase. Contoh, 0,5 cm. Bilangan yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat terdiri atas lebih dari satu suku kata, didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, sebesar, dan seterusnya. Contohnya adalah sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. Bagian kelima, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contoh, sebanyak 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. Yang keenam, angka digunakan sebagai bagian dari alamat, itu seperti jalan, nomor rumah, dan sebagainya. Itu seperti Jalan Kartika 1, nomor 15. Yang ketujuh, itu adalah penulisan Yang ketujuh adalah penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, hak akta, dan kwitansi dilakukan seperti bilangan utuh ditulis secara mandiri seperti 12. Lalu bilangan pecahan ditulis dengan per yang diletakkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. Contoh setengah, atau 1/2 atau 1/2. Nah, yang ke-8, penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi gabungan awalan ke dan angka Arab atau huruf seperti abad ke-7. Masuk ke bagian berikutnya itu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya.
Subbagian 1 yaitu kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, rumah itu telah kujual. Sebagian kedua, kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata lain. Aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Itu merupakan contoh kalimatnya. Berikutnya adalah penggunaan tanda baca. Bagian pertama itu ada tanda titik, yaitu tanda titik yang digunakan di dalam akhir kalimat, seperti rumah Ani terbakar titik, digunakan untuk angka jam menit seperti pukul 5 titik 30 titik 00 yang berarti pukul 5:30. Lalu yang digunakan untuk uang pecahan seperti pecahan uang seperti bilangan ribuan dan kelipatan yang menunjukkan jumlah seperti wisatawan yang datang mencapai 50.000 orang per tahun. Berikutnya ada tanda koma seperti tanda koma digunakan untuk unsur dalam perincian berupa kata frasa atau bilangan, yaitu contohnya apel, mangga, dan pisang bisa dibeli di toko buah. Lalu berikutnya digunakan kata penghubung sebagai kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya, ayah sedang membaca koran, sedangkan ibu sedang mencuci pakaian. Nah, yang ketiga digunakan sebelum atau sesudah seperti kata oh, ya, wah, dan seterusnya. Contoh, hai, namamu siapa? Terjadi jeda di antara hai dan namamu siapa. Berikutnya ada tanda titik koma. Itu biasa digunakan untuk sebagai pengganti yang pertama itu sebagai pengganti kata penghubung. Memisahkan kalimat setara. Contoh, Ana merayakan Idul Fitri, Chris merayakan Natal, Nida merayakan Imlek. Lalu yang kedua digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian menggunakan tanda koma. Contoh, kakak membeli mawar, melati, dan kamboja, apel, jeruk, dan salad, serta jarum, gunting, dan benang. Yang ketiga, tanda digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Seperti kasus terorisme terbesar di Indonesia, Bali. Bom Bali 1 2002, lalu titik koma bom JW Marlot 2003, lalu titik koma bom Bali 2 2005. Seperti itu. Lalu yang keempat ada tanda titik dua. Yang pertama itu ada digunakan untuk akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Seperti kakak membeli beberapa bunga, titik dua mawar, melati, dan kamboja. Lalu tanda titik digunakan sebuah kata atau frase yang memerlukan pemberian seperti terdapat pada buku-buku di mana terdapat penulis, lalu siapa, editor siapa, penerbit siapa, seperti contoh. Dan yang ketiga digunakan dalam naskah drama sesudah yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Daripada contoh pelaku, lalu titik dua katanya, lalu dan seterusnya seperti itu pada setiap naskah gitu. Berikutnya ada tanda hubung. Itu yang pertama, bagian pertama itu digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Seperti aku menemani adikku ke pasar ikan untuk membeli ikan lele. Yang kedua itu tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang seperti abu-abu, serta merta. Contoh kalimatnya itu seperti sepatu yang dipakai Dinda berwarna abu-abu. Lalu yang ketiga itu digunakan untuk menyambung tanggal bulan tahun, lalu menyambung huruf yang dieja atau menyatakan skor pertandingan. Contohnya tanggal 11 bulan 11 2011, 11 11 2011 gitu. Terus dieja SEPATU gitu. Terus skornya 1-1 gitu. Berikutnya ada tanda pisah, itu yang pertama digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat, seperti kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contoh, dia mengambil kunci mobil yang ada di meja dan pergi keluar. Yang ketiga digunakan untuk dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, seperti tujuan Jogja Solo, itu biasanya Jogja, tanda pisah, Solo, itu seperti sampai, seperti itu. Berikutnya ada tanda tanya, itu digunakan untuk pada akhir kalimat tanya, seperti apa kabar. Lalu yang kedua, kalimat tanya digunakan tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti manusia pertama kali muncul di bumi pada zaman Neozoikum.
Itu seperti diragukan gitu, apakah benar manusia muncul pada zaman itu. Lalu tanda seru digunakan untuk perintah, seperti kata perintah. Itu seperti contohnya bawakan kursi itu, seperti nadanya itu bawakan kursi itu, seperti itu. Lalu ada tanda petik, itu yang pertama digunakan untuk mengetik petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, biasanya ada pada naskah atau bahan tertulis lain, contohnya seperti ada pada PPT. Lalu digunakan untuk mengapit judul puisi atau judul lagu, judul artikel, dan sebagainya. Seperti saya akan membaca pidato berjudul Misi Indonesia pada Masa Kini. Lalu digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus seperti itu. Seperti tikus. Ini sangat serakah dan merugikan rakyat. Tidak mengarah pada tikus hewan, namun tikus-tikus tertentu. Lalu tanda petik tunggal. Itu yang pertama digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Petikan dalam petikan seperti itu. Lalu yang tanda petik yang kedua itu digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan atau ungkapan seperti yang digugat atau contoh kalimatnya itu saya menggugat seperti itu, yang digugat gitu. Kayak menuju kepada suatu makna seperti itu. Berikutnya ada tanda kurung, itu yang pertama digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, seperti Indonesia tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB. Yang kedua itu tanda kurung untuk mengapit keterangan atau penjelasan, menjelaskan sesuatu, seperti remote pada gambar 20, itu remote berada pada gambar di 20, itu biasa terdapat pada buku-buku atau buku panduan dan sebagainya. Lalu yang ketiga digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Irna membeli apel. Apel itu buah. Buah itu bisa dihilangkan, bisa digunakan. Tapi kalau mau dipakai dalam kurung. Seperti itu. Lalu tanda kurung siku. Itu yang pertama digunakan untuk mengapit huruf kata sebagai kata koreksi atau tambahan atau atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Itu seperti ayah membelikan boneka kepada anaknya, lalu digunakan untuk mengapit keterangan penjelas dalam tanda kurung seperti sekolah menengah pertama SMP gitu. Terus tanda garis miring itu pertama biasanya digunakan pada nomor surat, nomor alamat, penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun atau takwim gitu. Seperti contoh. Lalu yang kedua digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, seperti semua organisasi AD, ART. Ya. Semua organisasi kayak wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti itu. Jadi digunakan untuk memisah pengganti kata dan gitu. Lalu digunakan untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok sebagai koreksi, seperti atas pengurangan atau kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Seperti contoh, dia memainkan piano dengan baik atau bagus. Lalu tanda apostrof, yaitu tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh 17 Agustus 45 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya itu 1945, namun jika menggunakan apostrof, maka 19-nya dihilangkan menggunakan apostrof di atas jadi 45, yang bermakna 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti itu. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan, sumber-sumber kami. Lalu, ya sekian dari kami. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih. Semoga mohon maafkan atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.